Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di kuliah aljabar linear. Pada pertemuan ini kita akan berbicara tentang ruang vektor. Melanjutkan pembicaraan tentang ruang vektor. Ini nanti kita buktikan merupakan subspace valid subruang vektor yang valid yang disebut dengan ruang terentang. Jadi apa yang dimaksud ruang terentang kita jelaskan hari ini, dan kita akan buktikan bahwa ruang terentang ini merupakan salah satu subspace yang valid. Saya awali dari perentangan yang sudah kita bahas. Kalau saya punya sebuah ruang vektor, katakanlah ruang vektor itu saya gambarkan begini, himpunan. Ruang vektor ini saya sebut V besar ya. Saya punya sebuah ruang vektor V, kemudian di dalamnya ada vektor-vektor banyak, tak berhingga banyaknya vektor. Oke. Kemudian dari di dalam ruang V ini, dari anggota ruang V ini saya pilih beberapa vektor, sedikit vektor, misalnya 3 vektor lah, katakanlah V1, V2, V3, VR lah, katakanlah begitu. Saya himpun ini dalam sebuah himpunan. Vektor pilihan saya itu saya himpun dalam sebuah himpunan, saya sebut sebagai S. Jadi S itu adalah vektor pilihan saya. Nah, kemudian dari sini saya bisa membangun sebuah himpunan, memperbesar himpunan S ini dengan menambah anggotanya dengan semua kombinasi linear dari V1, V2, V3. Jadi saya punya himpunan vektor, sedikit himpunan vektor V1, V2, V3 misalnya. Kemudian saya tambahi anggotanya menjadi V1, V2, V3 itu sendiri ditambah dengan semua kombinasi linearnya. Jadi dia akan membesar pasti. Pada awalnya hanya beberapa vektor, kemudian kita tambahkan dengan vektor-vektor yang merupakan kombinasi linear dari V1, V2, V3 ini. Katakanlah itu membentuk sebuah himpunan W. W itu isinya apa? W itu isinya adalah vektor-vektor yang berada di dalam S dan semua kombinasi linearnya. Jadi W itu isinya semua vektor-vektor S, V1, V2, V3 dan kombinasi linearnya. Kombinasi linear dari V1, V2, V3 ini membentuk. Nah, dalam kasus ketika V1, V2, V3 itu merentang ruang V, maka jadi pada kasus S, katakanlah S itu sama dengan V1, V2, V3 sampai VR, katakanlah VR ini. Pada kasus ini bahwa S itu merentang. Kita sudah berbicara tentang merentang ruang V, maka W itu sama dengan V. Begitu. Artinya bahwa S itu merentang ruang vektor. Ya kan? Sudah kita bicarakan di video yang lalu bahwa sejumlah vektor di dalam V1, V2, VR yang ada dalam S itu dikatakan merentang ruang vektor V jika semua vektor yang ada di dalam V bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang ada di dalam S. Tapi dalam kasus di mana S itu hanya merentang sebagian ruang V, artinya hanya sebagian vektor yang merupakan kombinasi linear dari V1, V2, V3 yang ada di dalam S, sebagian, tidak semua V, maka ini ada vektor-vektor yang ada di luar W, tapi di dalam V yang bukan merupakan kombinasi linear dari dari vektor-vektor yang ada di dalam S. W ini disebut vektor W, ruang W ini, himpunan W ini disebut dengan span S atau span V1, V2, V3 sampai VR. Jadi ini ruang terentang oleh S. Artinya bahwa W itu isinya adalah semua kombinasi linear dari vektor-vektor yang ada di dalam S. Nah,
Di luar W, tapi di dalam V mungkin saja ada vektor yang bukan merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor yang ada di dalam S. Jelas ya, saya kira itu jelas. Itu yang disebut dengan ruang terentang. Sekarang kita lihat contohnya dulu, contoh. Biar lebih memahami. Misal saya punya, kita bicarakan sebuah ruang vektor, katakanlah V-nya itu adalah ruang Euclid berdimensi 3, R3. Geometris nih, bisa disebut secara geometris. R3. Kemudian saya pilih, di dalam R3, saya pilih 3 buah vektor. Ini diambil 2 saja. 2 buah vektor V1 dan V2. Saya pilihkan V1-nya 1, 1, 1. Dan V2-nya adalah vektor misalnya 1, 1, 0. 1, 1, 0. Nah, 1. Dalam kasus kita ya berarti W-nya, ini berarti S sama dengan himpunan dari V1 dan V2. Saya pilih 2 vektor. Maka yang disebut maka W itu adalah span V1 dan V2. V1 dan V2. Apakah semua vektor di ruang 3? Apakah S itu merentang ruang 3? Tidak. Tapi V1, V2 atau S ini merentang sebagian ruang 3. Jadi ada vektor, kalau saya gambar beginilah. Saya visualisasikan beginilah. Ini seperti tadi saya punya ruang 3. Kemudian ini saya ambil 2 vektor V1 dan V2. Jadi saya tulislah 1, 1, 1 dan vektor 1, 1, 0. Ini saya bentuk sebuah himpunan, saya sebut himpunan S. Kemudian S ini saya bentuk dari S ini, saya tambahi dengan vektor-vektor yang merupakan kombinasi linear dari vektor 1, 1, 1 dan 1, 1, 0. Dia akan membesar ini. Akan ditambahi. Oke, ini disebut dengan W. Ini span S. Isinya adalah semua kombinasi linear dari V1, V2. Misalnya vektornya, 2, 2, 1 misalnya. 2, 2, 1. Ini vektor ada di sini. Kombinasi linear dari ini V1 dan V2. V1 ditambah V2 jadi vektor ini. Atau vektor yang lain misalnya 2 ininya 1 V1 ditambah 2. 1 ini 3. Kemudian 1 ditambah 2 ini 3. Ini 1. Ini juga vektor ada di dalam span S, dalam W, karena dia merupakan kombinasi dari vektor V1 dan V2. Tetapi di sini ada vektor-vektor yang di luar W yang ada di dalam R, artinya ada vektor yang berdimensi 3 yang bukan anggota W. Dia vektor berdimensi 3 tapi bukan anggota W. Karena apa? Karena dia tidak merupakan kombinasi dari V1 dan V2. Contohnya vektor misalnya yang ada di sini adalah vektor 100. 100. Katakanlah ini A. Saya punya vektor A. Contoh kasus 100. Vektor 100. Vektor 100 ini tidak ada di dalam W karena vektor 100 bukan merupakan kombinasi dari vektor V1 dan V2 yang ada di dalam S. Kita lihat apakah kalau ini kan, kalau yang lain misalnya ini yang vektor 311 ini saya buat dari kombinasi V1 ditambah 2 kali 1, 1, 0. Ini kan 1 ditambah 2, 3. 1 tambah 2, 3. 1 ditambah 0, 1. Ya kan? Artinya bahwa vektor ini adalah kombinasi linear dari vektor ini dan vektor ini. Sama juga vektor yang ini. 2, 2, vektor 2, 2, 1
Itu adalah kombinasi linear dari vektor ini dan ini, karena saya buat dari 1, 1, 1 ditambah 1, 1, 0. Vektor V1 dan V2, kombinasi dari V1 dan V2. Jadi dia merupakan kombinasi linear dari V1 dan V2, berarti dia ada di dalam W. Tetapi vektor A itu 1, 0, 0, ini bukan kombinasi linear dari V1 dan V2. Kenapa? Karena saya tidak bisa membuat kombinasi linearnya. Begini, kita buat coba dari sini. V1 K1 V1 kombinasi linear kan ini, ditambah K2 V2 sama dengan A. K1 V1-nya 110 111 ditambah K2 dikalikan 110 sama dengan 100. Kita lihat apakah akan ada K1 K2 untuk kasus kita. Kalau ada K1 dan K2, kalau ada ini kita bisa menemukan K1 yang K2 ketika ini dimasukkan jadi ini, maka dikatakan bahwa vektor ini kombinasi dari ini dan ini, vektor 1 dan vektor 2. Tapi kalau ternyata tidak ada K1 yang K2 yang memenuhi, maka dikatakan bahwa ini bukan kombinasi linear dari V1 dan V2. Kita lihat, selesaikan dengan menggunakan teknik-teknik yang sudah kita pelajari. Saya buatkan AX sama dengan B-nya kan begini. Ini kan jadi begini kan. Atau biar berurut lah, biar mudah dipahami. K1 ditambah K2 sama dengan 1. K1 ditambah K2 sama dengan 0. K1 ditambah 0 sama dengan 0. Gitu kan? Ini kan? Dari sini saya sudah kelihatan nih. Ini sudah kelihatan sih. Ini saja sudah kelihatan. Pernyataan ke-1 K1 ditambah K2 sama dengan 1. K1 ditambah K2 sama dengan 0. Ini sebuah pernyataan yang kontradiktif. Dua pernyataan yang ngomongnya lain. Satu ke kiri, satu ke kanan. Ini menunjukkan bahwa ini adalah sistem persamaan linear yang tidak akan punya pemecahan. Sistem persamaan linear yang tidak konsisten. Tapi kita buktikan secara analitis. Kita lihat. Ini. Nah, sehingga kita buat matriks augmented matriksnya kan begini. Dari sini augmented matriksnya akan menjadi ini kan 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0, ya kan? Augmented matriksnya ini. Dari sini kita reduksi nih. Kita reduksi ini 1 1 1. Baris ini saya kurangi dengan baris yang atasnya 0 0 min 1, ya kan? Karena ini leading one, di bawahnya harus 0, ini harus 0, berarti saya kurangi yang atas, ini min 1, ini min 1. Begitu. Ini sudah berbentuk eselon baris? Belum. Ini ada 0 di atas leading one ini lebih ke kanan, berarti kita harus tukar nih. Kita akan tukar nih. Ya kan? Ini akan tukar menjadi 1 1 1, berarti 0 min 1 min 1, 0 0 min 1. Oke. Ini kan 1. Setelah ini dibuat jadi 1, dikalikan ini, dikalikan min 1 ya. Min 1 supaya jadi 1. Akhirnya matriksnya akan jadi begini kan. 1 1 1 0 1 1 0 0 min 1. Oke. Dari sini saja sudah kelihatan nih. Ini kalau saya kembalikan menjadi persamaan linear bahwa K1 ditambah K2 sama dengan 1. Berarti di sini K2 sama dengan 1. 0 K1 ditambah 0 K2 sama dengan min 1. Ini nih. Lihat, ini tidak konsisten. Tidak benar. Tidak benar. Ini pernyataan 0 ditambah 0 sama dengan min 1 ini sebuah pernyataan yang salah. Adanya muncul persamaan yang salah itu menunjukkan bahwa ini adalah persamaan yang tidak konsisten. Artinya tidak ada pemecahan. K1 K2 nya tidak akan ketemu nih. Karena K1 K2 tidak akan ketemu, berarti A
A itu bukan merupakan kombinasi linear dari V1 dan V2. Nah, A-nya ada di sini. Jadi ada banyak vektor-vektor, Anda bisa cari lagi. Ada banyak vektor-vektor yang berada di dalam R3 tetapi di luar W. Nah, ini kembali saya tunjukkan bahwa ini himpunan ini disebut dengan himpunan terentak W. Yang ini. W itu tidak sama dengan V atau R3 dalam kasus kita. Itu disebut dengan ruang terentang atau span V. Isinya apa? Span S isinya adalah semua all linear combination of vector in S. Semua kombinasi linear dari vektor-vektor yang ada di dalam himpunan S. Itu disebut himpunan terentang oleh S. Nah, pertanyaan selanjutnya page F. Pertanyaan selanjutnya, apakah W yaitu span S merupakan sub ruang vektor yang valid kan himpunan tadi, himpunan dari semua kombinasi linear vektor-vektor yang berada di dalam S. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah himpunan itu membentuk sebuah ruang vektor atau tidak? Berarti kita harus mengujinya dengan 3 requirement. Subspace requirement adalah yang pertama bahwa dia harus punya vektor 0. Kita lihat. W sama dengan span S. Dalam hal ini sama dengan span V1 V2 sajalah, ambil contoh V1 V2 span V1. Artinya semua vektor yang ada di dalam W merupakan kombinasi linear dari V1 V2 V3 sampai VR lah, sampai VR. Artinya bahwa vektor yang ada di dalam W itu adalah V1, V2 dan VR serta kombinasi linearnya. Gitu kan? Nah, yang pertama, apakah di dalam, kita akan ngetes nih, apakah dia membentuk sebuah ruang vektor yang valid atau tidak, kan begitu kan? Nah, yang pertama adalah apakah di dalam W ini ada vektor 0? Oke, kita lihat. Apakah vektor 0 bisa dibuat dari kombinasi linear V1, V2, V3? Jadi semua vektor di dalam W yang bentuknya beginilah, katakanlah. Kita ambil supaya mudah saya ambil contoh W-nya berdimensi 3 ya. Seperti contoh kita ini. R3 V-nya. Saya ambil. Jadi kita ambil simpel begitu. Berarti semua vektor yang ada di W bentuknya berarti W1, W2, W3. Saya ambil 3 saja karena saya ambil contoh ini ruang 3 nih. W3 sama dengan kombinasi linear dari V1, V2, V3. Biar lebih mudah saya tulis sampai V3 sajalah. Tapi ini konsep ini berlaku untuk R, sejumlah vektor yang lebih besar. Jadi K1 ditambah K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3. Artinya bahwa isi dari W itu adalah semua kombinasi linear dari V1, V2, V3. Sekarang pertanyaannya, kalau vektornya itu vektor 0, kalau vektor 0 berarti di sini 0, 0, 0 gitu kan? Vektor 0 itu adalah berarti K1-nya 0, V1 ditambah 0, V2 ditambah 0, V3. Artinya bahwa vektor 0 itu ada di dalam W. Ini. Bahwa vektor 0 ada di dalam W. Syarat pertama sudah terpenuhi nih. Bahwa di dalam span S itu ada vektor 0. Sebentar. Baik. Nah,
Syarat yang kedua adalah bahwa kita tes untuk close under tertutup di bawah penjumlahan. Saya ambil dua vektor. Vektor A. Vektor A itu bentuknya berarti A1, A2, A3. Karena V-nya ruang 3. Saya ambil contoh supaya menyederhanakan permasalahan. Dia ada di dalam W. Karena dia ada di dalam W, maka dia akan merupakan kombinasi linier dari V1, V2, V3. Ya kan? Sehingga A ini adalah K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3. Artinya bahwa A yang berada di dalam W, ruang vektor W itu adalah kombinasi linear dari V1, V2, V3. Karena memang W itu adalah isinya semua kombinasi linear dari V1, V2, V3. Saya ambil sembarang. Kemudian saya ambil vektor yang lain, sembarang vektor yang lain B. B juga B, saya ambil B. B1, B2, B3. Ini B, vektor B, member of W. Karena dia anggota himpunan W, maka B itu bisa dinyatakan sebagai K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3. Di mana V1 V2 itu vektornya, vektor yang merentangnya. Kemudian K1 K2 K3-nya itu adalah, biar tidak sama, biar tidak pusing, saya ganti konstantanya. Artinya konstanta yang di sini dengan konstanta yang di bawah bisa jadi berbeda. Saya tulis di sini C lah ya. C, C1, C2, C3 untuk membedakan saja. Sekarang saya jumlahkan A ditambah B, vektor A ditambah vektor B sama dengan, saya jumlahkan nih. Ini dijumlahkan. Jumlahkan berarti ini kan K1 plus C1 kalikan V1 ditambah K2 ditambahkan C2 dikalikan V2 ditambah K3 ditambah C3 dikalikan V3, gitu kan? Kalau saya jumlahkan A dan B, ini saya jumlahkan gitu kan? Ya kan? Nah, K1 dan K1, K2, K3, C1, C2, C3 itu sebuah angka. Any number, any constant. Ketika saya jumlahkan sebuah konstanta dengan cacat, ini kan jadi konstanta baru. Katakanlah konstanta penjumlahan dari K1, C1 itu katakanlah P1 lah. Ini P1, ini jadi P2, ini jadi P3. Berarti P1 kali V1 ditambah P2 kali V2 ditambah P3 kali V3. Anda lihat A plus B, vektor hasil penjumlahan antara A dan B itu adalah juga merupakan kombinasi linier dari V1, V2, V3. Ya kan? Jadi akhirnya dari sini, dari perhitungan sini adalah bahwa kalau saya ambil anggota W, saya ambil vektor anggota W, saya ambil vektor anggota W juga yang lain, saya jumlahkan, hasilnya pasti vektor anggota W. Kenapa? Cirinya vektor yang saya ambil itu kombinasi linier dari V1, V2, V3. Saya ambil vektor yang lainnya kombinasi linier dari V1, V2, V3. Ketika saya jumlahkan, hasilnya kombinasi linier dari V1, V2, V3. Artinya close under addition ini terpenuhi. Syarat ruang vektor subspace yang kedua sudah terpenuhi. Oke, sekarang syarat yang ketiga adalah dia harus close under scalar multiplication. Oke. Sekarang saya ambil sebuah vektor yang ada di dalam W. Sembarang vektor, saya kasih nama A. A is a member of W, maka A bisa saya nyatakan sebagai kombinasi linear dari V1, K2, V2 ditambah K3, V3.
Karena A anggota W. Dan semua anggota W bisa dinyatakan sebagai K1, V1, K2, V2, K3, V3. Oke. Kemudian saya punya sebuah konstanta, katakanlah konstantanya C. C adalah sebuah bilangan real. Maka C kali A, C dikalikan A. C itu sebuah konstanta, A itu sebuah vektor. C kali A itu adalah C dikalikan dengan K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3. Ya kan begitu kan? Dan prinsip perkaliannya berarti di sini C K1 V1 ditambah C K2 V2 ditambah C K3 V3. Ini sebuah konstanta. C K1 juga sebuah konstanta. Konstanta dikalikan konstanta jadi konstanta, ya kan? Ini konstanta yang baru. Saya sebut misalnya M, maka di sini M1 V1 ditambah M2 V2 ditambah M3 V3. Anda lihat hasil perkalian antara sebuah konstanta dengan sebuah vektor yang ada di dalam W, hasilnya adalah sebuah kombinasi linear dari V1, V2, V3. Dan semua kombinasi linear dari V1, V2, V3 itu adalah anggota W. Artinya bahwa CA ini, C dikalikan ini adalah ada di dalam W. Berarti close under scalar multiplication terpenuhi. Sehingga kesimpulannya jadi span S ruang terentang is a valid vector subspace. Kita akan banyak menggunakan ini. Jadi dari sini sudah terbukti bahwa ruang terentang oleh S itu adalah sebuah valid vector subspace, sebuah sub ruang vektor yang valid. Jadi kita bisa ambil beberapa vektor, kemudian kita ambil kombinasi linearnya, kita kumpulkan, maka dia membentuk sebuah subspace yang valid. Itu disebut dengan ruang terentang. Oke, clear ya? Oke, baik. Saya akhiri sampai di sini untuk pembicaraan kita tentang ruang terentang. Nanti kita lanjutkan dengan topik yang lain. Thanks for everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.